Selamat pagi, salam misioner. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 2022, yang merupakan pekan biasa ke-19. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Hari ini Gereja Katolik juga merayakan pesta wajib Santa Clara Perawan. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang luar biasa dan damai sejahtera. Kami anak-anak-Mu hendak melakukan aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelumnya kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah akal budi kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk siap mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungannya itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini berbicara tentang pengampunan. Pengampunan di sini artinya tentang melupakan, menerima dengan tulus segala kesalahan orang lain dan tidak mengingatnya kembali. Dalam bacaan Injil tadi, Rasul Petrus yang mewakili konsep orang Yahudi pada umumnya memahami bahwa pengampunan diberikan maksimal 7 kali. Tetapi Yesus berkata, harus memberikan pengampunan 70 kali 7 kali. Berarti ini berbicara bukan tentang jumlah, melainkan tentang pengampunan yang harus selalu diberikan. Tuhan Yesus sendiri sudah melakukannya di atas kayu salib. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus memberikan pengampunan yang tidak terbatas dan tidak terhitung? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberikan kita pengampunan dosa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semoga kita senantiasa selalu mengampuni sesama kita yang selalu membuat kita marah, jengkel, dan membuat kita merasa benci dengan kelakuan yang sudah dilakukannya terhadap kita. Semoga kita selalu mengampuni sesama kita yang selalu berbuat dosa terhadap kita. Hari ini juga gereja merayakan pesta wajib Santa Clara Perawan. Mari kita lihat sama-sama riwayat Santa Clara. Santa Clara dilahirkan sekitar tahun 1193 di Assisi, Italia. Ia hidup pada zaman Santo Fransiskus dari Assisi. Santa Clara menjadi pendiri suatu ordo religius para biarawati yang disebut Ordo Santa Clara atau Claris OSC. Ketika Santa Clara berusia 18 tahun, ia mendengarkan khotbah Santo Fransiskus. Hatinya pun berkobar dengan suatu hasrat yang kuat untuk meneladaninya. Ia juga ingin hidup miskin serta rendah hati demi Yesus. Santa Clara dan juga para biarawan-biarawati, mereka tidak pernah makan daging. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana dan tidak berbicara hampir sepanjang waktu. Namun demikian, para biarawati itu amat bahagia karena mereka merasa Yesus dekat dengan mereka. Santa Clara menjadi priorin atau pemimpin di biaranya selama 40 tahun. 29 tahun dari masa itu dilewatkannya dengan menderita sakit. Meskipun demikian, Santa Clara mengatakan bahwa ia penuh sukacita sebab ia melayani Tuhan. Sebagian orang khawatir para biarawati tersebut menderita sebab mereka teramat miskin. Kata mereka, kita ini terlalu miskin, tetapi dapatkah suatu hati yang memiliki Allah yang Maha Kuasa sungguh-sungguh miskin? Santa Clara wafat pada tanggal 11 Agustus tahun 1253. Hanya 2 tahun kemudian ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander keempat. Dengan moto Clara, pergilah dalam damai, engkau telah mengikuti jalan yang benar.
Pergilah dengan penuh keyakinan, sebab Penciptamu telah menguduskanmu, telah memeliharamu terus-menerus, dan telah mengasihimu dengan segala kelembutan, bagaikan seorang ibu terhadap anaknya. Oh Tuhan, terberkatilah Engkau karena telah menciptakan aku. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.